interest kalau dalam pandangan saya, karena semua undang-undang itu kan buatan dari presiden bersama dengan DPR, bahkan mungkin banyak yang diajukan oleh presiden, dan pasti juga ada kepentingan dari presiden, gitu, kepentingan pemerintahan, kan, sehingga tidak mungkin terjadi konflik of interest, karena tujuan dari adanya ketentuan larangan, rangkap larangan, kemudian ada kepentingan secara langsung, karena kita memahami bahwa secara alamiah itu tidak mudah untuk kemudian memisahkan antara jabatan dengan antara hubungan personal, gitu. Apalagi untuk hakim, kan, untuk hakim itu tidak hanya kemudian harus betul-betul independen, tetapi justru menunjukkan independensi dan ketidakberpihakannya, sehingga pengadilan itu menjadi dipercaya. Karena itu tadi kan disebutkan di dalam kode etik itu, tidak hanya hakimnya yang kemudian merasa tidak dapat bersifat objektif atau bahkan dianggap tidak objektif, saja harus mengundurkan diri. Dan itu yang kemudian menjadi penekanannya menurut saya. Dan ya sebetulnya kalau perkara ini mau diselesaikan kan, ya bisa saja kemudian ketua MK sekarang misalnya mengundurkan diri, bukan jalan yang paling elegan menurut saya bagi beliau. Tapi kan kalau bagi kita ya sudah diadili saja sekalian biar jelas misalnya adanya pelanggaran, dan itu juga lalu bisa menjadi satu presiden ketika itu terjadi berdasarkan pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan saya setuju TAP MPR tentang etika penyelenggaraan bernegara itu masih berlaku dan harusnya menjadi pedoman, karena TAP MPR itu menjadi juga sumber dalam tertib hukum di Indonesia. Walaupun mungkin banyak yang tidak membaca, tapi TAP MPR itu menjadi salah satu TAP MPR yang masih berlaku berdasarkan pada TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Untuk Bang Erlan Suarlan, seberapa besar kemungkinannya, maksudnya kemungkinan untuk pemberhentian, menurut saya sih lumayan besar. Kalau kemungkinan untuk pemberhentian, kemudian kemungkinan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan 90 menurut saya kecil, gitu, karena dari sisi logika hukumnya dan kemudian kewenangannya memang tidak menyentuh pada persoalan substansi perkara. Tapi itu tadi, kalau saya memasukkan ada rekomendasi untuk memeriksa kembali, retrial terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan batasan, yang menurut saya kadang-kadang lalu kan persoalannya menjadi politis. Ada yang kemudian lalu bagaimana dengan Gibran yang sudah mendaftar dan sebagainya. Demi kejernihan kalau saya sih ya itu saja persoalan itu oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, dan itu harus dipisahkan dengan proses pendaftaran yang sudah dilakukan. Jadi apakah nanti itu berlaku surut atau tidak berlaku surut, ya itu nanti akan menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam beberapa persidangan, Prof. Sindri sebagai Ketua MK mengapa juga memutuskan putusan MK yang akan dilakukan pada tanggal 7 juga akan memberikan kepastian bagaimana dengan proses pendaftaran atau pasangan calon yang sudah ada itu, apakah dapat lanjut atau harus dilakukan penggantian. Soal putusan lahir dari pelanggaran kode etik, saya kira tadi sudah juga saya bahas gitu. Jadi karena itu putusan hakim, maka sebetulnya pelanggaran kode etik itu dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Dalam perkara di pengadilan umum perdata atau pidana, dapat saja lalu upaya hukum dilakukan, banding atau kasasi itu dengan salah satu bukti atau yang diajukan sebagai bagian dari memori banding atau memori kasasi itu adalah putusan bahwa terjadi pelanggaran kode etik. Tetapi putusan pelanggaran kode etik itu sendiri tidak bisa membatalkan putusannya. Jadi kalau putusan pengadilan negeri ya dibatalkannya lewat putusan pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding ya dibatalkannya melalui kasasi.
Nah, problemnya yang tadi saya sebutkan bahwa ya ini masalahnya putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir, tidak ada putusan lagi. Dengan sendirinya maka yang bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi ya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang bisa mengubahnya. Yang tentu ini adalah butuh waktu. Dapat lalu melalui permohonan baru yang kalau tidak salah juga sudah ada beberapa permohonan baru terkait dengan batas usia ini, ataupun melalui rekomendasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya posisinya seperti itu, yang mungkin tidak serevolusioner beberapa pemikir yang lain yang menyatakan ya boleh saja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut saya itu dampaknya terhadap sistem hukum dan peradilan itu akan jangkanya lebih panjang, jangka panjang. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Tapi sebelum itu mungkin saya ada, ini moderator boleh bertanya kan ya? Jadi menyambung tadi yang Bang Prof sampaikan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kemungkinan, narasumber kita mengatakan sangat mungkin, dan andai kita berandai-andai ternyata MK ini berani memberhentikan, kira-kira begitulah. Nah, pertama, jika itu terjadi pada satu orang, tadi sudah disampaikan mungkin tidak ada persoalan. Menjadi persoalan ketika yang mendapat sanksi ini banyak, itu satu. Yang kedua, pada saat yang sama kita berharap bahwa perkara ini akan diadili bersamaan kalau seandainya memungkinkan dari yang gelombang pertama, kedua, bahkan yang baru. Andai pun bukan gelombang pertama dan yang baru, gelombang pertama dan kedua, setidaknya yang baru. Nah, pertanyaannya akan muncul, bagaimana ini mungkin terjadi jika kemudian ternyata MK andai memberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang menjadi kewenangannya, apakah memungkinkan kembali untuk perkara ini diadili